Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni, netizen Vietnam dan Thailand menjadi saksi kunci bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang mengirimkan pasukan ke Gaza. Berikut ini komentar netizen Vietnam dan Thailand tentang hal tersebut. Saksikan videonya sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Jika pelaksanaan gencatan senjata, serta mendukung distribusi bantuan kemanusiaan. Langkah ini mendapat perhatian media internasional yang menilai komitmen Indonesia sebagai sinyal kuat keterlibatan aktif dalam upaya perdamaian Timur Tengah. Lalu, apa kata media asing soal pengiriman ribuan personel TNI ke Gaza? ABC News melaporkan, langkah Indonesia yang bersiap mengerahkan hingga 8.000 tentara ke Gaza menjadikannya negara pertama yang secara terbuka berkomitmen dalam misi perdamaian multinasional di wilayah konflik. Pengumuman dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dinilai sebagai indikasi paling kuat bahwa Indonesia akan memainkan peran penting dalam International Stabilization Force yang berada di bawah mandat Dewan Keamanan PBB. ISF sendiri berada dalam kerangka Dewan Perdamaian yang dipimpin Presiden AS Donald Trump. Pasukan ini bertugas mengamankan wilayah perbatasan Gaza serta memastikan kawasan tersebut bebas dari militerisasi. Namun, ABC mencatat belum ada kepastian mengenai waktu pengarahan. Sejak Senin, 9 Februari 2026, personel TNI telah memulai pelatihan khusus penjaga perdamaian. Mengutip pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, TNI menyiapkan unsur teknik, medis, dan dukungan lainnya dalam rencana tersebut. Media Inggris The Guardian juga melaporkan Indonesia menjadi negara pertama yang secara spesifik menyatakan komitmen terhadap ISF di Gaza. The Guardian menyoroti kesiapan jumlah pasukan yang diumumkan Indonesia sebagai langkah signifikan. Laporan itu juga mengutip siaran radio publik Israel yang menyebut lokasi di Gaza Selatan antara Rafah dan Khan Younis telah disiapkan sebagai barak bagi pasukan Indonesia. Jika terrealisasi, penempatan ini akan menjadi momen bersejarah karena merupakan kehadiran pasukan asing pertama di Gaza sejak 1967. Times of Israel memberitakan Indonesia tengah menyiapkan kemungkinan pengerahan 5.000 hingga 8.000 tentara dalam kerangka rencana perdamaian Trump. Media Israel itu menyebut pemerintah Indonesia menyatakan rincian jumlah, jadwal, dan lokasi penempatan masih dalam tahap pembahasan. Media tersebut juga mencatat Indonesia termasuk negara yang berdialog dengan AS mengenai pembentukan ISF. BBC melaporkan Indonesia menjadi negara pertama yang secara terbuka menyatakan kesiapan kontribusi pasukan dalam tahap lanjutan perjanjian gencatan senjata yang dimediasi AS. BBC mengutip pernyataan Maruli mengenai dimulainya pelatihan prajurit dengan penekanan pada peran teknik dan medis. BBC juga menyoroti dinamika politik domestik termasuk kritik terhadap keputusan Prabowo bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump di tengah sentimen publik yang sensitif terhadap peran AS dalam konflik Gaza. Pemerintah Indonesia berpendapat, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam stabilisasi Gaza serta mendukung solusi dua negara. Terima kasih Indo, teruslah bersemangat. Tunggu, bukankah Vietnam sedang sibuk bersiap untuk melawan Amerika? Gaza tetap tidak stabil hingga Palestina memperoleh kemerdekaan. Indonesia tidak mengakui negara Israel. Indonesia adalah negara mayoritas Muslim yang selalu mendukung Palestina. Apa sebenarnya yang telah dicapai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa?
Satu-satunya musuh Indonesia adalah Yahudi Israel. Mereka tidak mengakui negara Israel, tidak mengizinkan warga Israel masuk, dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan mereka. Baru-baru ini, mereka tidak mengizinkan pemain Israel untuk mengikuti Piala Dunia U20, yang menyebabkan FIFA melarang dan membatalkan hak Indonesia sebagai tuan rumah. Singkirkan semua diktator teroris. Semakin banyak pasukan yang dikirim Gaza, semakin banyak kedaulatan yang hilang dan semakin bergantung Gaza pada negara asing. Hanya itu saja. Vietnam akan mengirimkan 5.000 tentara ke Gaza. Apa gunanya berbicara dengan Trump sambil memasukkan tanganmu ke selangkangannya? Apakah Indonesia juga memiliki kemampuan untuk mengerahkan 8.000 pasukan? Kamu bahkan tidak bisa mengurus keluargamu sendiri, dan kamu masih saja menyombongkan diri? Mari kita fokus pada menjaga perdamaian di Indonesia terlebih dahulu. Para pejuang pemberontak itu bahkan hampir tidak mampu mengurus diri mereka sendiri, namun mereka ingin pergi ke Timur Tengah untuk berkompetisi. Rakyat kelaparan dan bahkan belum menyelesaikan masalah mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka bisa menyelesaikan sesuatu? Jika mereka hanya mengandalkan suap, bagaimana mungkin mereka memiliki kompetensi? Kau bahkan tak mampu mengurus keluargamu sendiri, namun kau mengkhawatirkan keluarga orang lain, sungguh pamer. Berperang untuk menjaga perdamaian itu seperti berhubungan seks untuk menjaga keperawanan. Vietnam siap mengirimkan 50 juta pasukan yang dilengkapi dengan keyboard modern untuk mendukung kawan-kawan Palestina kami. Siput yang sombong sekali. Ia bahkan tidak bisa membawa cangkangnya sendiri, namun ia ingin membawa pasak untuk lumut. Mengalihkan perhatian dari situasi domestik. Tentara Indonesia bukanlah lawan yang sepadan. Berhentilah terlalu banyak membual, atau negara ini akan hancur berantakan seperti tumpukan tahu fermentasi. Begitulah seharusnya seorang pahlawan sejati. Mereka adalah salah satu negara terbesar di dunia, dengan populasi lebih dari 300 juta jiwa dan PDB melebihi 1 triliun dolar. Dunia ini semakin menjadi komedi, dengan 3/4 penontonnya adalah badut tak berotak yang melontarkan omong kosong. Mereka malas dalam hal pekerjaan rumah tangga tetapi rajin dalam hal mengurus kerabat mereka. Ayam jantan yang berkokok tanpa berkelahi tetap lebih baik daripada ayam jantan yang hanya mencicit dan berkicau. Situasi semakin memburuk, belalang menyerang gajah. Indonesia kemungkinan berada di ambang perang saudara yang dapat membahayakan kekuatan utama Amerika di Timur Tengah. Umat Islam harus saling membantu. Islam berarti persaudaraan. Amerika Serikatlah yang mencetuskan rencana untuk membuat negara tersebut mengirimkan pasukan yang membutuhkan bantuan. Hanya mengatakannya agar terdengar keren. Apakah menurut Anda PBB akan mengizinkan 8.000 tentara? Jika PBB memberikan izin, apakah menurut Anda tentara otonom akan membiarkan sekelompok pasukan asing mendekat? Bahkan armada sukarelawan Angkatan Laut Otonom pun telah dipulangkan ke negara asal mereka. Kemungkinannya adalah jika mereka benar-benar ingin membantu, mereka harus mengirim dokter, perawat, insinyur, dan teknisi. Jika tidak, tentara otonom tidak akan mengizinkan mereka masuk. Tetapi bahkan jika demikian, hanya ada sedikit kemungkinan tentara otonom akan setuju. Karena Indonesia adalah negara Muslim. Kemungkinannya rendah. Dalam satu ledakan, 8.000 orang menguap ke udara. Indonesia mengirimkan lebih banyak sumber daya untuk pembangunan dan rekonstruksi, serupa dengan cara Thailand mengirimkan pasukan ke berbagai negara untuk rekonstruksi. Mereka mungkin tidak secara langsung condong ke arah perang. Aneh sekali bagaimana agama selalu terlibat dalam masalah internasional. Saya berharap Thailand juga mengirimkan perwakilan. Maju terus Angkatan Laut. Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia, telah melakukan hal yang benar. Saya mendukung mereka. Luar biasa, apakah tentara Thailand sudah siap? Lemah. Apakah mereka membiayainya sendiri, ataukah mereka mendapatkannya dari PBB yang sedang kekurangan dana? Aku mengirimkan dukunganku padamu. Israel tidak akan pernah berhenti menyerang. Bahkan setelah mencapai kesepakatan, mereka tetap melakukan aksi kekerasan besar-besaran.
mengirim mereka ke kematian, mereka mencari masalah. Jangan terburu-buru dulu. Mari kita minta Anwar dan rakyat Kamboja untuk membantu Thailand terlebih dahulu. Pergilah dan matilah, hanya separuh dari dirimu yang tersisa. Bunuh semua orang Yahudi Zionis itu, bajingan-bajingan itu. Apakah Hamas Thailand juga tidak akan ikut? Hanya omong kosong, tanpa tindakan, sok penting. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang lebih baik dari yang lain. Jadi kalian orang Yahudi, jangan sampai melakukan kesalahan. Mari kita serukan kepada umat muslim di seluruh dunia untuk bersatu. Jangan macam-macam dengan... Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah setia dengan Rizka Yuni. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.